Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Bu Alfira Rosadian pada edukasi pembelajaran terkait ilmu ekonomi dan bisnis. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas teori terkait kebijakan moneter. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Guys, sebagai ilustrasi, yuk coba kalian lihat gambar yang ada di dalam layar. Coba kalian analisis mengapa setiap momen lebaran itu harga barang selalu mengalami kenaikan. Nah, penyebabnya adalah beredarnya jumlah uang yang banyak atau naiknya jumlah uang beredar di masyarakat. Sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli barang kebutuhan lebaran mereka. Nah, kenaikan harga secara terus-menerus ini akan mengalami inflasi. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar terkait inflasi. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya uang beredar ya, sehingga menyebabkan inflasi. Nah, di sini apakah banyaknya uang beredar itu berdampak buruk terhadap perekonomian? Jawabannya adalah uang yang beredar di luar kendali itu dapat menimbulkan pengaruh bagi perekonomian secara keseluruhan. Karena uang yang beredar berlebihan itu dapat mendorong kenaikan harga dalam jangka panjang yang berdampak negatif terhadap perekonomian. Jadi adanya inflasi itu sangat berpengaruh serius terhadap perekonomian di suatu negara. Namun, sebaliknya, jika jumlah uang beredar itu terlalu rendah juga akan menyebabkan masalah perekonomian, maka akan menyebabkan kelesuan ekonomi yang akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan pendapatan, kemudian kemiskinan dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal ini? Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Bank sentral adalah bank pusat yang berwenang dalam mengatur kebijakan moneter di suatu negara. Di Indonesia, bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Bank sentral mengambil kebijakan pengendalian uang yang beredar dalam perekonomian dengan menerapkan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu bank sentral. Kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter seperti uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan moneter juga bisa diartikan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dalam menambah atau mengurangi uang beredar. Jadi ketika ada inflasi, yaitu kenaikan jumlah uang beredar atau menurunnya jumlah uang beredar yaitu deflasi, maka yang berwenang dalam mengatur kebijakan tersebut adalah bank sentral. Nah, kebijakan moneter itu diberlakukan untuk tujuan apa?
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter utamanya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara menjamin stabilitas ekonomi, menjamin kestabilan ekonomi di suatu negara. Kemudian mengendalikan adanya inflasi, yaitu beredarnya uang, kenaikan beredarnya uang. Jadi uang beredar itu mengalami kenaikan. Kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Jadi agar harga barang itu stabil, tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Kemudian menjaga keseimbangan neraca pembayaran Indonesia atau NPI, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Adalah kebijakan moneter yang dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Dicatat kata kuncinya bahwa kebijakan moneter ekspansif itu tujuannya adalah meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini diterapkan jika suatu negara mengalami deflasi, yaitu menurunnya jumlah uang yang beredar. Maka Bank Indonesia atau Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya ya, yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini diterapkan oleh Bank Sentral jika suatu negara itu mengalami inflasi atau kenaikan harga barang yang terus-menerus menyebabkan inflasi. Maka Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui kebijakan moneter kualitatif. Terdiri dari giro wajib minimum, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kuantitatif. Terdiri dari pemberlakuan kredit ketat dan himbauan moral kepada masyarakat. Instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral yaitu dengan memberi ketentuan terkait giro wajib minimum atau GMW yang wajib disetorkan oleh bank-bank umum. Adalah ketentuan Bank Sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau reserve sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase, maka semakin besar kemampuan bank umum itu untuk memanfaatkan likuiditasnya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada masyarakat. Dan sebaliknya, jika persentasenya itu besar, maka akan mempersulit bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Cadangan wajib minimum ini bisa berupa kas ataupun rekening giro di Bank Sentral. Coba kalian perhatikan di sini bagan yang ada di layar. Di sini Bank Sentral melalui giro wajib minimum jika terjadi inflasi adalah dengan cara menaikkan giro wajib minimum oleh bank umum. Jadi memberikan ketentuan giro wajib minimum yang jumlahnya itu sangat besar tentunya. Di sini dinaikkan ya. Sehingga di sini bank umum itu akan cadangan kasnya itu akan berkurang karena masuk ke dalam bank sentral, sehingga peluang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat juga akan berkurang. Di sini berpeluang uang beredar berkurang dan inflasi menjadi turun. Dan sebaliknya, jika negara terjadi deflasi,
maka di sini bank sentral akan menurunkan jumlah giro wajib minimum dari bank umum. Sehingga di sini bank umum mempunyai banyak kas ya untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Nah, karena aktivitas meminjamkan uang kepada masyarakat itu tadi menyebabkan uang beredar itu menjadi bertambah. Karena masyarakat membelikan atau membelanjakan kebutuhan yang akan berpeluang atau berdampak pada kenaikan inflasi. Instrumen kebijakan yang kedua yang dilakukan oleh bank sentral melalui fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Kadangkala bank umum mengalami kekurangan dana sehingga harus meminjam kepada bank sentral. Nah, untuk menambah uang beredar, bank sentral ini akan menurunkan suku bunga sehingga meringankan bank umum untuk meminjam. Dan sebaliknya ya, jika mengalami inflasi, maka bank sentral akan menaikkan suku bunganya. Sehingga di sini bank umum pun akan mengalami keberatan ya, atau mungkin lebih ketat untuk meminjam kepada bank sentral, sehingga untuk menyalurkan kepada masyarakat itu menjadi ketat lagi. Nah, ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Coba kalian perhatikan bagan yang ada di dalam layar ini. Fasilitas diskonto dilakukan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter, yaitu jika mengalami inflasi, maka di sini bank sentral akan menaikkan suku bunganya. Suku bunga kepada bank umum, sehingga bank umum akan lebih ketat ya dalam meminjam ke bank sentral. Di sini jika semakin ketat suku bunganya semakin naik, misalkan di sini berpeluang bank umum itu mempunyai batas untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Sehingga di sini uang beredar bisa berkurang dan inflasi menjadi turun. Dan sebaliknya, jika mengalami deflasi, maka melalui fasilitas diskonto, bank sentral akan menurunkan suku bunganya. Nah, jika bank sentral menurunkan suku bunganya, maka bank umum semakin mudah dalam meminjam uang kepada bank sentral. Sehingga di sini berpeluang bahwa bank umum bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga uang beredar di masyarakat itu akan bertambah dan inflasi akan naik. Instrumen kebijakan moneter selanjutnya yaitu melalui OPT atau pasar terbuka, operasi pasar terbuka. Adalah kegiatan bank sentral untuk melakukan jual beli surat berharga dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar atau suku bunga jangka pendek. Nah, instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah melalui SBI atau Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh Bank Sentral Indonesia. Setiap pemilik SBI ini akan diberikan balas jasa oleh Bank Indonesia berupa bunga. Jika bank sentral ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual surat-surat berharga pada bank umum dan juga masyarakat. Biasanya bank sentral jika ingin menjual surat berharganya, maka akan menawarkan bunga yang tinggi kepada masyarakat maupun bank umum, sehingga bank umum dan masyarakat ini tertarik untuk membeli surat berharga milik bank sentral. Yuk coba kalian perhatikan bagan yang ada di dalam layar ini. Nah, jika terjadi inflasi di suatu negara, maka bank sentral akan menjual surat berharganya kepada masyarakat dan juga bank umum. Nah, strategi dari bank sentral yaitu dengan menawarkan jumlah bunga yang besar, sehingga akan menguntungkan bank umum atau masyarakat yang tertarik untuk membeli surat berharga milik bank sentral.
Hal ini berdampak pada berkurangnya uang yang beredar karena masuk ke bank sentral untuk pembelian surat berharga dan inflasi menjadi turun. Dan sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka di sini bank sentral akan membeli surat berharga kepada masyarakat atau bank umum yang memiliki surat sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah uang yang beredar. Karena di sini Bank Indonesia membeli, maka Bank Indonesia akan memberikan uang sebagai tukarnya, daya tukarnya ya, sebagai nilai tukarnya maksudnya. Maka di sini uang dari bank sentral akan masuk ke masyarakat dan bank umum. Nah, masyarakat akan bisa membeli atau mengedarkan uangnya melalui pembelanjaan seperti itu. Hal ini akan menaikkan inflasi. Instrumen kebijakan moneter selanjutnya yaitu melalui kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit jika terjadi inflasi ya, dengan melakukan kredit selektif. Misalkan, kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dan sebaliknya, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar karena adanya deflasi, maka pemerintah ini atau bank sentral ini akan mempermudah syarat dalam pemberian kredit, sehingga masyarakat itu juga mudah dalam meminjam uang untuk memenuhi daya beli masyarakat. Nah, daya beli ini yang akan membuat jumlah uang yang beredar itu menjadi banyak atau bertambah. Coba kalian perhatikan bagan yang ada di dalam layar. Jika terjadi inflasi, maka di sini Bank Indonesia akan menerapkan kredit yang selektif, diperketat lagi syarat dalam memberikan kredit, sehingga di sini Bank Umum akan kesusahan untuk kredit ya, karena adanya persyaratan yang rumit tadi. Nah, persyaratan ini juga akan merumitkan masyarakat juga yang ingin meminjam ke bank umum, karena kebijakan syaratnya itu rumit, maka masyarakat akan lebih sulit dalam meminjam uang. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah uang beredar dan akan mengakibatkan turunnya inflasi. Dan sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia atau bank sentral ya akan memperlonggar syarat pemberian kreditnya, sehingga di sini masyarakat semakin mudah dalam meminjam uang karena syaratnya mudah, sehingga dia mudah meminjam uang dan uangnya bisa dia belanjakan. Nah, pembelanjaan ini yang akan menaikkan jumlah uang beredar, dan di sini berdampak pada naiknya inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral itu melalui himbauan moral kepada pelaku ekonomi. Nah, himbauan moral ini seperti sosialisasi atau literasi kepada pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Contoh misalkan bank sentral memberikan himbauan kepada bank-bank baik swasta maupun negeri yang memberikan kredit untuk lebih berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah. Hal ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ataupun sebaliknya. Bank sentral juga memberikan himbauan kepada bank umum untuk memperluas pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan menambah uang beredar. Jadi di sini himbauan moral ini dilakukan ketika ada inflasi, maka pelaku ekonomi dihimbau untuk mengurangi pinjamannya. Kemudian sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka di sini Bank Indonesia atau bank sentral ya menghimbau kepada bank-bank swasta, baik swasta maupun negeri, untuk menambah atau memperluas pinjaman kepada masyarakat agar jumlah uang yang beredar itu menjadi bertambah jika negara mengalami deflasi.
Nah, apa saja peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter atau peran Bank Sentral dalam kebijakan moneter? Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini utamanya adalah untuk menjaga nilai uang secara stabil atau menjaga stabilitas nilai uang. Tujuan dari kebijakan moneter dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia mempunyai peran mengatur jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Nah, mengatur jumlah uang yang beredar ini bisa mengurangi jumlah uang beredar jika terjadi inflasi atau sebaliknya menambah jumlah uang beredar di masyarakat jika mengalami deflasi. Di sini saya sajikan dua bagan ya, bagaimana jika negara mengalami inflasi dan deflasi. Apa yang dilakukan oleh Bank Sentral sebagai bank yang berwenang dalam mengatur kebijakan moneter. Jika terjadi inflasi, maka Bank Sentral akan mengurangi jumlah uang beredarnya. Maka tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah uang beredar. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan persentase cadangan wajib minimum kepada bank umum. Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian, jika terjadi deflasi, maka Bank Sentral akan menurunkan persentase cadangan wajib minimum kepada bank umum. Sehingga di sini jika terjadi inflasi, kenapa Bank Sentral menaikkan persentase agar bank umum itu lebih banyak menyetorkan cadangan wajib minimumnya kepada Bank Sentral, sehingga bank umum ini terbatas dalam meminjamkan dana kepada masyarakat. Nah, jika terjadi deflasi, Bank Sentral akan menurunkan persentase cadangan minimumnya, sehingga bank umum mempunyai banyak peluang untuk meminjamkan uang atau menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat. Sehingga jika dana beredar banyak ke masyarakat akan membelanjakan kebutuhannya. Hal ini akan menambah jumlah uang beredar. Kemudian jika terjadi inflasi, yaitu dengan cara Bank Sentral menjual SBI-nya atau surat berharganya kepada bank umum dan masyarakat. Sehingga di sini uang dari bank umum atau uang dari masyarakat itu masuk ke Bank Indonesia atau Bank Sentral, sehingga uang yang ada di masyarakat menjadi berkurang karena masuk ke Bank Sentral. Kemudian sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka Bank Sentral akan memberi surat-surat berharga dari bank umum dan masyarakat. Nah, di sini jika Bank Indonesia membeli surat berharga, maka di sini uang yang diberikan atas hasil pembelian akan masuk ke masyarakat dan bank umum. Sehingga di sini jika di masyarakat, maka masyarakat akan membelanjakan uangnya sehingga akan menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian dengan cara menaikkan suku bunga atau diskonto jika mengalami inflasi. Nah, di sini Bank Sentral menaikkan suku bunga atau diskonto kepada bank umum, sehingga di sini akan mempersulit bank umum dalam meminjam dana kepada Bank Sentral, sehingga di sini bank umum terbatas ya untuk meminjamkan dananya kepada masyarakat. Dan sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka Bank Sentral akan menurunkan suku bunganya, sehingga di sini bank umum berpeluang besar untuk meminjam uang kepada Bank Sentral dalam jumlah yang besar, yang dapat digunakan untuk menyalurkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara kredit ketat jika mengalami inflasi. Bank Sentral akan memberikan ketentuan lebih ketat lagi kepada bank umum ya untuk meminjam atau kredit selektif, sehingga di sini bank umum juga akan terbatas dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat karena selektif kreditnya itu persyaratannya itu sangat rumit, sehingga ini akan mempersulit masyarakat dalam meminjam uang. Kemudian jika terjadi deflasi, maka akan melakukan keringanan kredit longgar atau kredit longgar ya di sini ya, kredit longgar, sehingga di sini bank umum bisa lebih mudah meminjam kepada
bank sentral, atau masyarakat juga lebih mudah meminjam kepada bank umum karena persyaratannya itu tidak memberatkan dan longgar. Kemudian yang terakhir adalah dengan himbauan moral. Jika terjadi inflasi, bank sentral akan menekan program pinjaman pada bank umum untuk masyarakat. Dan jika terjadi deflasi, bank sentral akan menghimbau meningkatkan program pinjaman pada bank umum untuk masyarakat. Nah guys, apakah kalian sudah memahami terkait materi ini? Yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian terkait teori ini ya. Nah, itu dia sekilas yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan moneter. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan membahas terkait kebijakan fiskal. Bagaimana kebijakan fiskal itu dalam mengatasi permasalahan perekonomian di suatu negara. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi penting terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang tentunya bermanfaat. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.